Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-22 dalam rangkaian perjalanan ibadah puasa kita. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk semakin hari dapat menyempurnakan ibadah puasanya dan amaliyah Ramadan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, pagi ini mungkin kita akan bicara sekitar review ya, peninjauan ulang terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan suci ini yang sudah hampir menjelang akhir. Pertama catatannya adalah bahwa secara secara psikologis ya, kita wajar kalau di penghujung Ramadan ini merasakan suasana harap-harap cemas ya. Suasana harap-harap cemas. Suasana harapnya karena apa? Karena kita berharap semoga amal yang sudah kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW banyak menjanjikan, di antaranya hadis yang sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar panggilan iman dan dengan penuh harap kepada Allah, dalam arti mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam kesempatan lain juga beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi juga kita khawatir, kita cemas karena banyak juga hadis-hadis yang mengingatkan kita. Di antaranya sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Pada kesempatan lain juga Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan palsu ya, falaisa lillah, maka Allah tidak, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya orang itu, terhadap lapar dan hausnya orang itu. Nah, jadi ini saya kira alasan pertama mengapa kita perlu harap-harap cemas ya. Yang kedua, catatan kedua, walaupun memang
diterima atau tidaknya amal kita itu sepenuhnya otoritas Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Al-Qur'an, terutama di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, kalau kita cermati di setiap ujung ayat itu, di situ menggambarkan target-target raihan apa yang sepatutnya kita peroleh, kita raih ya. Pertama, Al-Baqarah 183. Allah mengingatkan targetnya itu la'allakum tattaqun. Semoga kamu sekalian menjadi manusia-manusia yang kaum mukmin yang lebih bertakwa. Saya melihat indikator takwa dari puasa itu yang paling inti adalah timbulnya, lahirnya penguatan dalam kesabaran. Dalam kesabaran itu satu. Mengapa? Karena memang yang lebih ditekankan dari riyadhah puasa itu lebih kepada penguatan kesabaran. Rasul bersabda, as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu setengah dari sabar. Was-sabru nisful iman. Dan sabar adalah setengah dari iman. Yang kedua, targetnya itu la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Terutama ekspresi rasa syukur di sini lebih kepada gambaran suasana batin di mana kita nanti merasakan suasana keagungan dan kebesaran Allah. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kamu sekalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas apa yang telah Dia hidayahkan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, dan agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Semoga mereka hamba-hamba Allah itu termasuk hamba-hamba yarshudun. Isim fa'il dari yarshudun itu rasyidun. Rasyid itu artinya orang yang cerdas. Tapi bukan hanya cerdas intelektual, bukan hanya cerdas emosional, yang terpenting di situ adalah cerdas spiritual. Dan ciri orang yang cerdas secara spiritual itu adalah mereka yang semakin merasakan keakraban, kedekatan, keintiman bersama Allah. Satu ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Aqaribun Rabbuna ya Rasulullah am ba'id?" Apakah Tuhan kita itu jauh atau dekat? Jika ia jauh, maka aku akan memanggilnya dengan suara yang keras. Dan jika ia dekat, maka aku cukup untuk memanggilnya dengan suara yang pelan. Turunlah firman Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu wahai Nabi, hamba-hambaku tentang aku, katakan, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah qaribun, dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah doanya setiap orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, dengan syarat dua. Pertama, falyastajibuli, hendaklah dia memenuhi seruanku, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah dia benar-benar iman kepadaku agar mereka semakin merasa terbimbing. Kemudian pada ayat 187
Di situ ada penekanan bahwa yang takwa itu bukan hanya kaum beriman saja, tapi efektivitasnya, pengaruh dari ketakwaan itu juga akan tersebar luas kepada seluruh manusia. Sampai di ujung ayat itu lalu Allah menguatkan tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi inilah satu gambaran kalau kita lihat target-target yang sepatutnya kita raih ya selama pelatihan di bulan suci Ramadan ini. Saya coba menuangkan beberapa inspirasi. Apa kira-kira inspirasi ini juga belum semuanya. Inspirasi Ramadan bagi kehidupan. Apa kira-kira inspirasi yang paling pokoknya? Yang pertama, ini pertanyaan sederhana. Sudahkah Anda mendapati makna Ramadan pada hari ini? Sudahkah Anda mendapati makna Ramadan pada hari ini? Tentu minimal makna bisa kita dapatkan, dan makna-makna Ramadan itu sangat kaya ya, sangat kaya, sangat luas, sehingga kalau kita katanya ada kisah kalau kita orang awam mau Ramadan itu selesai Ramadan itu senang ya, karena Mbak De lebaran ya. Kalau kita pada umumnya itu senang, bahagia ya. Itu pada lebaran nganggo acuk lebaran Bapak terus misalnya acuk lebaran ya, bersuka cita itu pada umumnya. Tapi kalau ulama-ulama yang saleh itu Ramadan berakhir itu mereka justru bukan senang tapi sedih. Mereka sedih karena berpisah dengan Ramadan yang tidak tergantikan maknanya. Tidak tergantikan maknanya. Sampai para sahabat Nabi itu kan di ujung Ramadan salah satu doanya itu, Allahumma la taj'al, ya Allah janganlah kau jadikan Ramadan ini ya, sebagai Ramadan yang terakhir untukku. Allahumma la taj'al hadha Ramadan akhiran li. Ya Allah, janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagiku, kecuali jika engkau telah benar-benar mengampuni dosa-dosaku dan menerima seluruh amal ibadahku. Jadi sedih katanya kalau para kekasih Allah itu mau berpisah dengan Ramadan itu sedih ya, sedih. Ya, karena itu doanya seperti itu. Baik, apa makna yang bisa kita tangkap? Pertama, tentu segala sesuatu harus bermula dari niat. Bermula dari keimanan yang teguh dan murni. Nah, ini penting kita menguatkan niat. Ya, karena itu di bulan Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanu itu menguatkan keimanan kita, iman yang teguh dan murni. Di samping itu akan melahirkan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali supaya mereka hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan niat semata-mata karena Allah,
di dalam menjalankan kewajiban agamanya. Nah, itu tadi hadis yang sering kita dengar, di barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, semata-mata mengharap pahala dan keridhaan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian dalam kesempatan lain, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini saya kira inspirasi pertama. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan agar kita berorientasi dalam beramal itu bukan hanya pada kuantitas, tapi berorientasi pada kualitas. Berorientasi pada kualitas. Di antara ayat yang menjadi inspirasi mengapa kita harus beramal secara kualitas. Karena zaman sekarang ini, hari esok dan seterusnya, ada satu fakta yang tidak bisa kita elakkan. Kita sudah memasuki satu dunia, satu era baru, satu zaman yang disebut zaman persaingan. Zaman kompetitif ya, zaman kompetisi. Saya bersyukur kepada Allah karena saya sempat bertemu dengan para mujahid dakwah ini. Salah satunya di kota Bandung ini saya sempat ketemu dengan seorang tokoh, dulu sering dipanggil namanya Ama, ya kalau kami menyebut namanya Ama. Kalau di kampus beliau suka dipanggil Mang Endang, putra dari seorang dikenal sebagai macan mimbar, yaitu Kiai Isa Ansori, ya. Putra beliau namanya Pak Endang Saifuddin Ansori. Kalau kami ketemu para aktivis itu, lalu kami ditanya biasanya satu-satu. Dan ketika kami menyampaikan satu narasi, dan di situ terungkap ada kesan-kesan yang mengarah kepada persaingan, maka kita langsung dipukul dengan satu ungkapan bahwa dalam kehidupan kaum muslimin, terutama para aktivis, itu jangan sampai ada kesan lebih muncul suasana persaingan, gitu ya. Suasana persaingan. Jadi kalau ada nada-nada itu kita langsung ditah. Itu pas pertama perasa sekali itu dongkol gitu ya, itu dongkol. Padahal itu diberikan satu penguatan agar di antara sesama aktivis jangan ada kesan suasana persaingan. Ini istilah perbincangan sekarang itu, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi justru yang harus tumbuh di antara sesama aktivis itu adalah suasana ukhuwah, bersinergi ya satu dengan yang lain. Itu yang ditanamkan para tokoh-tokoh kita. Tapi sekarang dunianya berbeda, Pak. Sekarang itu dunianya sangat berbeda. Kadang-kadang saya melihat terutama aktivis-aktivis junior itu ya itu saya kok jadi kill ya. Nah, jadi inilah satu gambaran. Jadi semakin kesembang suasana persaingan itu dalam segala hal itu sulit dihindari. Nah, karena itu maka menghadapi dunia yang semakin kompetitif seperti itu, okelah dalam tanda petik begitu. Maka satu tantangan yang tidak bisa kita elakkan adalah orientasi hidup kita bukan hanya sekedar kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas. Beberapa ayat yang coba saya kutipkan surat Al-Baqarah ayat 249. Ini di ujung ayatnya itu menarik nih. Ada firman Allah, kam min fi'atin qalilatin
Berapa banyak pasukan yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, dapat mengalahkan pasukan yang besar, biidznillah, dengan izin Allah. Innallahu ma'as sabirin, dan Allah selalu beserta orang-orang yang sabar. Ini ayat ini mengisahkan tentang peristiwa pertemuan antara tentara Tolut dan tentara Jalut. Ini ada ini kisah lengkapnya bisa dibaca ini. Allah berfirman menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma fassala Taluta bil junudi, maka tatkala fassala di sini keluar siapa? Talut, yaitu Talut, bil junudi, dengan bala tentaranya. Qala, lalu Talut berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum binaharin, Allah akan menguji kamu sekalian, binaharin, dengan sebuah sungai. Jadi pasukan Talut itu sebelum bertemu dengan tentara Jalut itu akan melewati sebuah sungai yang sangat bening airnya, ya, sangat menggoda airnya itu, ya, binaharin. Nah, doktrinnya apa? Paman syariba minhu, maka barang siapa yang meminum minhu, sebahagian dari air sungai itu, falaisa minni, maka dia bukan lagi golonganku, bukan lagi bagian dari pasukanku. Wa man lam yat'amhu, maka barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari pasukanku. Illa man ightarafa ghurbatan, kecuali mereka yang meminum air sungai yang bening itu, ghurbatan, man ightarafa ghurbatan biyadi, meminum cukup dengan satu cedukan, ya, kecuali hanya meminum dengan satu cedukan, dengan satu cedukan saja, cedukan tangan. Mani gharafa ghurfatan biyadi. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhu. Mereka tadi tidak kuat, tidak tahan itu, fasyaribu, maka mereka kemudian minum, sebagian besar minum air sungai itu, ya, minum minhu daripadanya, illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit yang tidak meminum air itu, ya. Apa akibatnya? Falamma zawajahu walladzina ma'ahu, maka tatkala mereka Talut setelah itu menyeberang sungai itu, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ahu, besertanya, qalu, mereka berkata, la taqata lana yauma, kami tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuatan pada hari ini, bijaluta wa junudihi, untuk menghadapi tentara Jalut, menghadapi Jalut dan tentara-tentaranya. Qala, berkata, alladzina yadunnuna, orang-orang yang berkeyakinan, annahum mulaqullah, bahwa sesungguhnya mereka pasti akan berjumpa dengan Allah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang besar, biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ini ayat ini menjadi inspirasi. Jadi yang lulus seleksi itu hanya sedikit, ya, karena itu jangan heran di penghujung Ramadan ini juga sekaligus merupakan seleksi dari keimanan. Itu satu ayatnya. Yang kedua, ayat yang sangat populer, ini sering kita baca di surah Al-Kahfi ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di muka bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan, sebagai pernak-pernik, laha, bagi kehidupan bumi, linabluwahum, supaya kami, kata Allah,
dapat menguji mereka ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya? Paling baik amalnya. Bahkan kalau Ibnu Abbas itu sangat spesial, beliau menafsirkan ahsanu di sini bukan hanya sekedar paling baik kata beliau, tapi ahsanu di sini adalah akhlasu amalan, orang yang paling ikhlas amalnya. Nah, ini ayat yang menguatkan bahwa inspirasi Ramadan itu yang kedua adalah orientasi amal kita bukan hanya pada kuantitas, tapi pada kualitas. Yang ketiga, bulan suci Ramadan sebagai bulan sajian ruhani yang sebenar-benarnya. Ini pernah saya singgung ya. Ini salah satu ayatnya yang menjadi inspirasi ini adalah Al-Quran surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah 69 ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu. Silahkan kalian makan, washrabu, dan minumlah, hani'an, dengan sepenuh kesenangan, kenikmatan, kelezatan, bima aslabtum, sebagai buah, ini sebagai buah dari amal-amal kamu di masa lalu. Maksudnya ketika amal kita di dunia sekarang ini, yaitu fil ayyamil khaliyah, amal yang dilakukan pada hari-hari al-khaliyah. Hari-hari al-khaliyah itu hari ketika kita mengosongkan perut-perut kita, ketika kita menahan perut kita dari lapar dan dahaga. Dan kalau saya telusuri maknanya lebih dalam, al-khaliyah itu adalah juga mengosongkan ruhani kita dari berbagai kotoran-kotoran jiwanya. Karena itu dalam tradisi tasawuf, di sini dalam tradisi tasawuf dikenal ada 3 tahapan latihan spiritual. Pertama disebutnya at-takhalli minar radail, mengosongkan jiwa dari berbagai macam kotoran-kotorannya. Kotoran-kotoran jiwa. Ya, kotoran jiwa itu seperti apa? Seperti kemusyrikan, seperti pahisat, seperti munkarat. Nah, itu kotoran-kotoran jiwa. Ya, kalau dalam istilah akhlak ada yang disebut namanya akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu salah satunya adalah dolim, ya. Kemudian termasuk riya, ujub, itu yang seperti itu, ya, yang seperti itu. Kemudian yang kedua at-tahalli bil fadail, menghiasi diri dengan keutamaan-keutamaan, amal-amal yang utama. Nah ini terutama di penghujung Ramadan ini, amal-amal yang utama itu selain kita dikondisikan untuk mengoptimalkan puasa kita, juga di sana ada qiyamul Ramadan, ada at-ta'ammul ma'al Quran, dan di penghujung Ramadan ini kita dikondisikan, diarahkan supaya kita lebih fokus, lebih khusyuk, lebih tenang. Karena itu ada satu fasilitas yang disediakan oleh Allah dalam Al-Quran yang disebut namanya iktikaf. Ya, iktikaf. Saya kira di Baitul Mu'min ada program iktikaf ya. Alhamdulillah. Terutama di malam-malam ganjil, iktikaf. Iktikaf itu adalah satu tradisi yang sangat penting dilakukan oleh setiap kaum beriman. Dan tradisi ini sebenarnya kalau kita flashback kepada kehidupan Rasulullah SAW, itu sudah dilakukan oleh Nabi semenjak beliau masih di Mekah. Hanya ketika itu tempat yang dipilih oleh Nabi bukan di masjid,
Tapi tempat yang dipilih oleh Nabi adalah di bukit-bukit. Orang Arab menyebut namanya Jabal. Jabal. Nah, ya, Jabal. Ya. Salah satu tempat yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Jabal Nur, di mana di atas bukit itu ada sebuah guha yang terkenal, namanya Guha Hiro. Ya. Guha Hiro. Alhamdulillah, kalau tidak salah tahun 98 saya sempat naik ke Guha Hiro, dan setelah berada di situ itu diperhatikan, itu seperti sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mulut guhanya itu persis menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Baitullah. Ya. Disitulah Nabi dulu melakukan satu tradisi namanya tahannus. Tahannus, kalau orang kita menyebut namanya bertapa. Khalwat, ya, khalwat itu tahannus, berkhalwat, ya. Nah, berkhalwat di situ beliau melakukan tahannus, melakukan semacam kontemplasi, ya. Meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dunia, tinggalkan semuanya, gitu, dan ingin merasakan keakraban, berdua-duaan bersama Allah. Nah, itulah yang dilakukan Nabi. Sampai puncaknya kita tahu hingga Nabi mendapatkan turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq. Tapi kemudian setelah beliau hijrah ke Madinah, tempat untuk berkhalwat ini yaitu dipindahkan ke masjid. Nah, jadi tidak lagi ke gunung-gunung, ya, yaitu ke masjid. Jadi ketika ada seorang ibu yang bertanya, Ustadz, boleh tidak iktikaf selain di masjid? Ya, saya katakan tidak boleh. Kalau iktikaf mah harus di masjid. Ya, mengapa? Sebab nas Al-Qur'annya memang menyatakan demikian. Ya. Lihat surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu wahai para lelaki mencampuri mereka istri-istrimu, wa antum aqifuna bil masajid, dan ketika itu kamu sedang beriktikaf di dalam masjid-masjid. Itu jelas sekali itu nasnya. Jadi iktikafnya di masjid, ya. Kalau iktikaf di rumah mah tidak termasuk. Mungkin istilah kalau khalwat boleh lah gitu, ya. Tapi kalau iktikaf itu di masjid. Baik. At-tahalli bil fadail, menghiasi diri dengan berbagai amalan-amalan utama. Kemudian yang ketiga disebut namanya at-tajalli, menampakkan rahasia-rahasia, keajaiban-keajaiban ruhani. Ini at-tajalli. Nah, inilah gambaran inspirasi. Kemudian yang keempat, setiap amal hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Totalitas, ya. Setiap amal hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami pasti akan menuntun mereka ke jalan-jalan kami. Ini ayat mujahadah. Bahkan di ujung ayat itu ada satu janji Allah yang sangat pasti, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti akan menyertai setiap orang-orang muhsin. Di sini istilahnya disebut namanya ma'iyatullah. Ada kebesertaan Allah dalam setiap kehidupan, aktivitas kehidupan. Ma'iyatullah. Kalau dalam istilah para ulama, ini yang disebut namanya ismah. Ismah, ada semacam proteksi. Karena itu kalau para nabi itu wajib, para rasul wajib mendapatkan ismah. Maka nabi disebut namanya maksum.
maksum, ya. Maksum itu mendapatkan proteksi dari Allah, penjagaan dari Allah, diprotek oleh Allah, sehingga ketika berada dalam satu zona yang membahayakan, itu maka segera sinyalnya itu segera berbunyi, alarmnya itu segera berbunyi, ya, diingatkan, segera diingatkan. Ini jadi mujahadah, ini inspirasi yang keempat. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kemudian yang kelima, capaian reputasi kemuliaan tertinggi adalah ketika manusia telah kembali kepada awal kehidupannya yang sejati. Yang dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ini salah satu gambaran yang disebut namanya fitrah. Dengan kata lain, ketika telah mencapai derajat takwa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang tentang gambaran takwa, ya, senjata melawan godaan. Ini pernah saya sampaikan pada pertemuan awal. Ini tentang 10 makna takwa. Kemudian yang kedua, manfaat takwa. Ini dalam Al-Quran, pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari musuh. Kemudian yang ketiga, mendapatkan dukungan dan kemenangan. Lalu yang keempat, diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan diberi rezeki yang halal. Diberi rezeki yang halal. Ini kalau kata orang-orang ya mungkin sebut sajalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Itu ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama adalah manusia yang berusaha keras mencari rizki, berusaha keras mencari rizki, Serurang Sunda maduk hulu bet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Milari naon, milari artos sagede panto, mencari rezeki. Tapi sesungguhnya ada golongan bukan repot-repot bersusah payah mencari rezeki. Ada orang yang hidupnya dicari rezeki. Kalau mau pilih mau yang mana? Menjadi golongan yang dicari rezeki. Siapa golongan yang dicari rezeki itu? Itu salah satu ayatnya, yaitu surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, solusi dari berbagai kesulitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari sumber yang tidak dia duga, dari sumber yang tidak dia duga. Masya Allah. Ini orang yang dicari rezeki. Min haitsu la yahtasib. Ayat berikutnya itu ayat wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan urusannya. Wa kana Allahu likulli syai'in qadara. Inilah diselamatkan dari kesulitan dan diberi rezeki yang halal. Surat At-Talaq. Kemudian surat Al-Jasiyah ayat 19. Surat Al-Jasiyah ayat 19 itu ayatnya. Yang berikutnya yaitu diperbaiki amalnya. Diperbaiki amalnya. Ini surat
surat 33 ayat 70 sampai 71. Ini termasuk ayat yang sering dikutip oleh Nabi ketika beliau menyampaikan khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan sampaikanlah perkataan yang sadid. Perkataan yang sadid itu perkataan yang baik dan benar. Perkataan yang baik dan benar. Rasulullah pernah mengajarkan sebuah doa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Doanya pendek, tapi ini penting bagi ahli pidato. Ya, doanya Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku hidayah, wasaddidni, dan berikan aku bimbingan, ya, supaya dapat bertutur kata dengan baik dan benar. Meskipun hari ini kalau menyatakan perkataan yang baik dan benar, itu mungkin banyak pihak yang merasa kepanasan. Ya. Berita update terkini itu saya tidak tahu berita yang mana yang membuat ada pihak yang kepanasan. Itu salah satu jurnalis majalah Tempo diteror dengan kepala babi. Itu yang ini update beritanya. Jadi memang untuk menyampaikan sesuatu yang benar itu kadang harus berhadapan dengan sesuatu yang pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak meskipun pahit rasanya. Pahit rasanya. Ya, nggak apa-apalah. Debut siapa? Patrick Kluivert. Debutnya itu debut pertama yang pahit. Tapi kita doakan mudah-mudahan di pertandingan berikutnya menang, insya Allah. Debut pertamanya itu pahit sekali itu ya. Kita kan pengagum itu timnas ya. Ya, oke. Jadi pahit ya. Diperbaiki amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini berikutnya ini mendapatkan pengampunan dari dosa. Ini tadi lanjutan ayatnya. Kemudian yang ketujuh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa itu pasti dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, diterima amalnya. Tuh kan. Jadi kalau kita ragu apakah amal kita diterima atau tidak, yakin amal kita itu diterima kalau kita takwa. Bahkan ada satu inspirasi yang Masya Allah luar biasa. Di Ramadan ini saya temukan. M. Natsir itu Pak. M. Natsir itu. Beliau sekolahnya hanya sampai SMA. Hanya sampai SMA. Ketika itu beliau mendapatkan tawaran untuk melanjutkan studi. 2 tawaran beasiswa. Kalau tidak salah Fakultas Hukum dan Ekonomi. Beliau tidak ambil itu. Karena apa? Karena beliau lebih tertarik untuk belajar agama secara lebih sungguh-sungguh. Maka beliau merapat dengan Hasan, ya, tokoh pendiri Persis. Ya. Beliau belajar Islam itu secara lebih serius kepada Hasan. Ya, Hasan. Kemudian apa yang selanjutnya beliau peroleh? Ternyata ilmu yang beliau dapatkan itu melampaui ilmu yang dimiliki oleh yang lain. Ya. Apa yang saya masih menelusuri salah satu ayat yang menguatkan keyakinan beliau itu ayat tentang takwa katanya. Itu kira-kira maknanya begini. Ayat ini masih saya telusuri ayatnya itu wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, yu'allimukum.
Maka ketika kita benar-benar takwa kepada Allah, yu'allimukum, Allah yang akan langsung mengajari kamu sekalian. Ya. Allah membimbing ilmu kepada kamu sekalian. Maka coba kalau baca tentang M. Natsir itu, Masya Allah, luar biasa. Sepeninggal beliau kan ada 9 perguruan tinggi swasta yang salah satu bagian ikut merintisnya adalah M. Natsir. Salah satunya adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu beliau ikut terlibat dalam pendirian. Ada 9 perguruan tinggi yang dirintis oleh M. Natsir. Satu ketika terjadi bukan konflik ya, hubungan yang kurang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, tahun berapa itu, Pak? Ya, gitu. Ketika itu Bung Karno mengutus seorang utusan untuk mencairkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. Ternyata utusan Bung Karno itu tidak diterima. Malah sang diraja Malaysia ketika datang utusan itu malah beliau pergi, tidak mau menghadapi. Nah, rupanya beliau hanya respek mau menerima jika yang hadir atau setidaknya utusan dari M. Natsir. Maka kemudian sang utusan itu menyampaikan berita tersebut dan meminta memo dari M. Natsir, yang ketika itu M. Natsir sendiri sedang berada di dalam penjara. Bayangkan itu. Oh, luar biasa. Ini reputasi. Wah, inspirasi terbesar di Ramadan tahun ini saya rasakan. Jadi orang yang bertakwa itu yakin dia akan diberi ilmu oleh Allah. Wattaqullaha yu'allimukum. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah yang akan langsung mengajari kamu. Nah, jadi inilah saya kira ya, dicintai oleh Allah, diterima amalnya. Yang ke-9, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Ini sudah sering kita dengar ayatnya, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang terakhir yang ke-10 mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Ini surat Yunus ayat 63 sampai 64. Kemudian yang ke-11 selamat dari api neraka. Ini ada beberapa ayat. Surat Al-Kahfi ayat 72 dan surat Al-Lail ayat 17. Kemudian yang ke-12 mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal di dalam surga. Ini surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, inilah semacam review yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang telah kita kaji bersama, seorang sepuh orang Sunda mah, mudah-mudahan aya sasiereun sabeunyereun. Ada sasiereun sabeunyereun ya, anu tiasa kacanat ya, yang dapat ada beberapa butir hikmah yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita selama kita mendapatkan kesempatan riyadhah di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Kepada Allah kita bermohon semoga sekali lagi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni atas segala dosa dan kehilapan kita. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapannya. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan barangkali disilahkan kalau ada. Kalau ada.
Kalau tidak, nuhun. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Demikian saya kira, mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa min ghalabati ad-dayn wa qahrir rijal wa na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nubtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.